Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas Kapitalis Rekta Aktuaria dimanapun berada. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini kita membahas materi pertemuan ke-14 seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, bahwa di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang anuitas jiwa diskrit. Jadi modul 5 KB 2. Jadi kita sudah tinggal 2 KB terakhir pembahasan. Semoga masih tetap bisa fokus dan masih bisa menangkap poin-poin utama yang saya sampaikan. Semoga video ini nanti bisa membantu Anda memahami beberapa terminologi yang ada di anuitas jiwa diskrit gitu ya. Untuk pembahasannya, sub pembahasan dari anuitas jiwa diskrit ini terdiri atas anuitas jiwa awal seumur hidup, anuitas jiwa awal berjangka, anuitas jiwa awal seumur hidup tertunda, anuitas jiwa awal dan pasti, dan di sini anuitas jiwa akhir seumur hidup. Jadi memang dulu ketika Anda mempelajari tentang anuitas di modul 3, Anda mengenal ada 2 jenis anuitas, yaitu anuitas awal dan anuitas akhir. Pada anuitas jiwa diskrit ini pembahasan sebenarnya dibagi rata. Jadi anuitas jiwa awal ada, kalau di sini ada 4 macam ini ya. Anuitas jiwa akhir sebenarnya juga ada 4 macam ini. Nah, kenapa di sini hanya dinyatakan anuitas jiwa akhir seumur hidup? Karena memang sebenarnya kalau kita cek perihal notasi dan juga rumus sebenarnya mirip sekali, tinggal menyesuaikan beberapa bagian saja. Jadi barangkali Anda melihat kok di buku itu banyak sekali simbolnya, ada Y, ada Z, ada E, X, dan seterusnya. Anda tinggal mengambil poin-poin utama yang biasanya saya katakan ini dikotai aja, ini rumusnya pakai inilah, itu cukup pakai itu saja. Jadi perihal asal usulnya atau fungsi kepadatan peluangnya dan bagaimana cara menurunkan rumusnya itu boleh di skip aja, nggak masalah, karena memang cukup banyak. Kalau kita bahas detail satu persatu ya tentu nggak cukup dua SKS setiap minggu ya, karena pembahasannya mulai dari statistika yang itu agak berat. Nanti bagian ini yang anuitas jiwa akhir itu juga akan terdiri dari 4 pembahasan seperti ini. Nanti langsung masuk di bagian resume. Jadi penjelasan detailnya tidak banyak karena memang sama, mengganti simbol saja gitu ya. Cuman kalau ini dibayarkan di awal, yang ini dibayarkan di akhir periode aja gitu ya. Kita langsung ke file soft file bukunya Pak Effendi. Anda bisa melihat KB2 anuitas jiwa diskrit. Untuk pendahuluan di situ dijelaskan bahwa teori yang digunakan pada anuitas kontinu itu analog dengan anuitas diskrit. Jadi di diskrit ini kita sebenarnya menggunakan teori yang sama dengan yang anuitas kontinu kemarin gitu. Cuman yang membedakan hanya ini langkah pengintegralan. Kalau di anuitas kontinu dia pakai integral, kalau di anuitas diskrit dia diganti dengan jumlahan atau sigma. Sudah, itu doang. Dalam anuitas kontinu tidak ada perbedaan antara pembayaran yang dilakukan di awal maupun di akhir periode karena dianggapnya kontinu. Sedangkan untuk anuitas diskrit, pembayaran dapat dilakukan di awal atau di akhir. Jadi ada 2 jenis nanti, pembayaran di awal sama yang di akhir. Selanjutnya kita akan bahas penurunan persamaan untuk anuitas jiwa diskrit dengan pembayaran di awal dan di akhir seperti pada anuitas jiwa kontinu. Nah, di sini saya ambil poin-poin pokok, rumus-rumusnya saja. Untuk bagian yang penurunannya seperti biasanya kita bisa skip aja. Oke, masuk pembagian yang pertama, subbab yang pertama maksudnya anuitas awal seumur hidup. Jadi anuitas awal seumur hidup diskrit kalau yang ini ya. Anuitas awal seumur hidup diskrit di sini dijelaskan anuitas awal jiwa seumur hidup adalah serangkaian pembayaran sebesar 1 yang dilakukan pada setiap awal tahun periode pembayaran selama seorang yang berusia X masih tetap hidup. Jadi dibayarnya di awal periode.
Nah, asumsinya di sini dia masih 1 tahun sekali bayarnya ya. Nanti kalau 1 tahun beberapa kali akan masuk pembahasan di KB 3. Jadi M kali pembayaran. Nah, variabel random nilai sekarang dari Y untuk setiap anuitas yaitu Y sama dengan A.2 di atas K plus 1, di mana K-nya adalah variabel random sisa usia bulat dari seseorang yang berusia X tahun. Dan seterusnya, bagian ini adalah penjelasan statistika matematisnya. Dari sini Anda bisa menggarisbawahi yang lebih perlu atau yang paling penting, nilai anuitas awal seumur hidup dinotasikan dengan A.2 atas X. Jadi yang rumus yang kita pakai adalah di sini. Nah, A.2X Anda bisa kotai yang bagian ini ya. Mana kita bisa tambahin kotak? Ini. Nah, yang ini. Yang ini nih boleh dipakai ya. Sigma mulai dari K sama dengan 0, A.2K plus 1 KPX dikali QX plus K. Bedanya kalau yang kemarin kan kita menggunakan menggunakan integral ya. Kalau ini kita menggunakan sigma. Sama kalau dia ngomongin seumur hidup, maka batasnya adalah tak hingga 0 sampai tak hingga. Kemudian untuk untuk mencari yang lebih sederhana, karena di sini kan kita punya rumusnya A.2X, tapi di sini masih mengandung variabel K plus 1. Supaya lebih sederhana, Anda bisa menggunakan rumus yang ini 5.2.2. Jadi di sini kita sudah menggunakan simbol yang lebih sering kita pakai, yaitu 1 plus sigma K dari 0 sampai tak hingga dari V pangkat K dikali KPX. Jadi kalau yang ini terlalu sulit atau di soal keterangannya tidak dinyatakan dengan seperti ini, tapi dinyatakan dengan yang di bawah ini atau yang diketahui adalah V-nya. Yang diketahui adalah V-nya dan juga KPX, maka ya kita bisa menggunakan rumus yang 5.2.2 gitu. Nah, selain 5.2.2, Anda bisa juga menggunakan bentuk rekursinya ini, bentuk rekursinya yang bawah ini. Jadi kalau Anda mencari A.2X itu bisa dicari dengan 1 ditambah V dikali PX dikalikan A.2X plus 1. Jadi yang 5.2.2 itu bentuk yang biasa, sedangkan 5.2.3 ini adalah bentuk rekursinya. Nah, jadi harus pakai yang mana Bu? Yang dihafalkan atau yang dipakai ya tergantung keterangan yang ada di soal. Persamaan di atas merupakan bentuk pembayaran sekarang atau current payment form dari anuitas awal seumur hidup, di mana KPX adalah seperti yang ada di modul 4 ya. Peluang seseorang yang berusia X tahun tetap bertahan hidup sampai usia X plus K. Bentuk pembayaran sekarang ini artinya tertanggung pasti melakukan pembayaran saat usia 0 sampai dengan N tahun. Selanjutnya pembayaran tetap berlangsung jika tertanggung masih hidup gitu. Ini yang bagian-bagian yang penting ini bisa digarisbawahin ya. Kemudian selanjutnya bagian variansnya. Nah, variansnya itu bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Kalau diminta atau ditanya variansnya dari anuitas jiwa anuitas jiwa awal seumur hidup yang perhitungannya diskrit, itu bisa menggunakan rumus ini 5.2.4. Baik, selanjutnya bisa dilihat contoh. Diberikan keterangan I, suku bunga tahunannya 0,05, deltanya 0,05, ada Q 35. Masih ingat Q itu apa ya? Nah, nanti kalau sudah lupa buka lagi modul 4, tulis di sampingnya. 0,01 A bar 36, asuransi atau nilai sekarang aktuaria kontinu dari seseorang yang berusia 36 tahun sama dengan 0,185. Kita diminta menentukan anuitas jiwa seumur hidup diskrit dari seseorang yang berusia 35 tahun. 35 apa 36? 35 ya. Nah, ini salah ketik nih bagian ini nih. Salah ketik nih bagian ini. Harusnya A35 ya kan? A35. Baik.
A.235. Untuk mencari A.235 kita dapat menggunakan persamaan A besar 35 dikurangi 1 min D dikali A.235, atau kita bisa mencari APV, actuarial actuarial present value atau nilai sekarang aktuaria dari seseorang yang berusia 35 tahun sama dengan 1 min D dikali A.235. Berarti kita harus mencari A besar 35 dulu. A besar 35. Nah, A besar 35 itu asuransi jiwa seumur hidup dari seseorang yang berusia 35 tahun ya. Sama, bedanya cuman kalau yang satu diskrit, satu kontinu gitu ya. Membedakannya dia pakai bar apa enggak gitu-gitu ya. Ngafalinnya seperti itu. Yang pertama, untuk mencari A35 kita menggunakan A36 terlebih dahulu, karena A36-nya ada di keterangan tapi dia kontinu A36-nya. Karena A36-nya kontinu berarti harus kita ubah ke bentuk diskrit dulu. Ini ya, bagian ini kan kontinu, kita ubah ke bentuk diskrit, jadi kita bisa dapat A36-nya yang tanpa bar. Nah, dengan menggunakan aturan ini mestinya bukan satu, ini apa? Masih ingat enggak? Ini harusnya I di sini ya. Kita pakai I. Jadi pakai suku bunga tahunan. Kemudian dari sini kita mendapatkan A36-nya yang sudah dalam bentuk diskrit. Setelah itu, kita bisa menjabarkan menggunakan bentuk rekursinya dari A35. Anda bisa cek ini ada di halaman berapa, persamaan berapa, silakan dibuka di modul 6. V dikalikan Q35 ditambah V dikalikan P35 dikalikan A36. Jadi ini menggunakan bentuk rekursinya. Kita sudah banyak pakai ini di modul 6. Silakan dicek. Kemudian kita tinggal masukkan rumusnya. Masih ingat bahwa V itu adalah 1/1 plus I. Kemudian tinggal dimasukkan, seterusnya ketemunya adalah 0,184. Itu hasil pembulatan ya. 0,184 itu adalah hasil pembulatan. Jadi ini simbol ini kok terlihat kotak, itu hasil pembulatan. Yang ini ya, ini hasil pembulatan nih, dibulatkan menjadi 0,184 sehingga dimasukkan ke persamaan yang awal tadi. Kita bisa menemukan anuitas jiwa anuitas jiwa seumur hidup diskrit dari seseorang yang berusia 35 tahun sama dengan 17,136 gitu ya. Monggo silahkan dicek kelengkapan yang lain. Ini ditambahin, ini halaman berapa, ini dicek perhitungannya apakah benar dapat sekian dan seterusnya ya. Oke, untuk yang anuitas jiwa awal berjangka N tahun. Ini di sini. Nah, di sini dia menggunakan ini. Nah, rumusnya ini bisa dilihat 5.2.7. Bisa juga menggunakan 5.2.6 tergantung keterangan yang ada di soal, tapi kalau misalkan yang mau yang lebih simpel ada di sini. Jadi anuitas jiwa berjangka N tahun itu sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai N-1. Sampai N-1. Kenapa sampai N-1? Karena dia menggunakan anuitas awal. Jadi di tahun yang terakhir itu sudah dikurangin 1. Sudah dikurangin 1 periode, maksudnya bukan 1 yang berbayar tadi, bukan. Dikurangin 1 periode. Lainnya tetap sama. Coba kita scroll sebentar. Lainnya tetap sama. Ini harusnya bukan T ya di sini ya. Harusnya ini bukan T. Kita cek dulu yang ada di Bowers. Anuitas jiwa berjangka N tahun. Mana ya? Oh, ini diskrit. Yang diskrit nah ini mana tadi ini. Nah, ini kelihatan ya bahwa kalau untuk yang diskrit ini dia menggunakan batas bawahnya 0, batas atasnya N-1, V-nya pangkatnya K, bukan T sendiri ya. Yang ini harusnya bukan T. Ctrl Z.
Ini harusnya bukan T, dia adalah K yang bagian ini ya. Silakan diralat sendiri punya masing-masing. Kemudian dengan menggunakan rumus rekursi bisa diperoleh rumus seperti berikut ini, tapi kayaknya terlalu panjang juga ya kalau mau pakai rekursi. Terlalu panjang. Variabel pakai yang ini aja ya, bisa dikotain yang ini tadi. Nah, yang ini tadi. Oke, kemudian variabel random di atas dapat digunakan untuk memperoleh nilai sekarang aktuaria untuk asuransi dwiguna dengan pembayaran pada akhir tahun kematian atau batas akhir pembayaran. Jadi sebenarnya selain menggunakan rumusnya di atas tadi, kalau misalkan di soal itu ada keterangan atau disangkutkan dengan dengan asuransi dwiguna, maka kita bisa menggunakan rumus yang ada di 5.2.10 ini gitu ya. Varians ada di 5.2.11, kemudian ya ini tergantung yang ada di soal aja. Jadi ini kalau Anda masih ingat, ini simbolnya dari asuransi dwiguna. Nanti asuransi dwiguna sendiri masih ingat terdiri atas apa dan apa. Nah, silakan di-refresh yang modul 6. Kemudian di sini dikasih contoh, Anda diketahui I-nya 0,04, delta 0,0392. Dan seterusnya ini A1XN. Nah, ini simbolnya apa? Masih ingat enggak? Tapi ada di bawahnya. Hitunglah anuitas jiwa berjangka N tahun. Dalam soal diketahui asuransi jiwa kontinu berjangka N tahun untuk X. Asuransi jiwa kontinu berjangka N tahun untuk X, seseorang yang berusia X. Sedangkan yang kita perlukan adalah asuransi dwiguna, sehingga kita terlebih dahulu mencari asuransi dwiguna, yakni Nah, di sini Anda bisa cek bagian ini. Rumus ini adalah asuransi dwiguna terdiri atas asuransi dwiguna murni dan asuransi jiwa berjangka N tahun. Setelah itu tinggal dimasukkan ke bagian ini, ketemunya 5,20208. Silakan dicek apakah nilainya ini benar-benar dapat segini, perhitungannya benar atau tidak. Silakan dicek kembali di bagian ini. Cuman ini mestinya kayaknya bukan asuransi jiwa kontinu berjangka N tahun ya. Kalau kontinu kan dia yang asumsinya dibayar seketika, itu kan biasanya dia pakai bar. Kalau ini kan dia yang diskrit ya, kalau tanpa bar di atasnya. Mungkin salah salah pengetikan di bagian ini. Silakan Anda cek bagian ini. Masih ingat ya kalau V itu 1/1 plus I, kalau D ini nilainya adalah I per 1 plus I. Silakan dicek karena di sini I-nya ada, nanti dimasukkan apakah memang menghasilkan 5,2028. Oke. Lanjut. Bagian C dan ke belakang akan saya lanjutkan di video yang selanjutnya.